Halo, perkenalkan nama saya TC Simanjunta, NIM 21316 dari kelas SMBPB. Di sini, saya akan menjelaskan tahapan proses pengolahan teh hitam. Berikut penjelasan mengenai tahapan proses pengolahan teh hitam. Pada tahapan proses pengolahan teh hitam, proses yang pertama dilakukan adalah proses pemetikan. Pada proses pemetikan dapat dilakukan dengan menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan tenaga mesin. Proses pemetikan dengan menggunakan tangan biasanya dilakukan karena kualitas teh yang dipetik dianggap sebagai prioritas utama. Sedangkan pemetikan dengan menggunakan tenaga mesin memiliki banyak risiko, seperti daun teh yang rusak dan berguguran, sehingga cara ini jarang untuk dilakukan. Pada proses pemetikan daun teh, batang tidak boleh dipilin atau dijepit, tetapi harus ditarik. Selanjutnya dilakukan proses penimbangan dan pengangkutan. Setelah proses pemetikan selesai, teh akan dikumpulkan, kemudian akan ditimbang dan diangkut, lalu dibawa ke pabrik. Setelah proses penimbangan dan pengangkutan, selanjutnya dilakukan pengangkutan pucuk ke pabrik. Agar kondisi tetap segar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan alat meliputi tempat pengangkutan, sekat, dan penutup bar. Yang kedua adalah penataan pucuk dalam kendaraan serta pengamanan pucuk dalam perjalanan dari kebun teh sampai ke pabrik. Setelah pucuk sampai ke pabrik, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah tahapan penerimaan pucuk. Tahapan yang dilakukan adalah pembongkaran pucuk dari truk pengangkut, penimbangan, dan pengisian watering truck. Dan pucuk akan dianalisa agar hasil produksi basah bisa mempertahankan konsistensi mutu. Selanjutnya dilakukan tahapan proses pelayuan. Apa sih tujuan dari proses pelayuan itu? Tujuan dari proses pelayuan itu adalah untuk mengurangi kadar air pada daun teh dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengurangi kadar air sebanyak 30-31%. Yang kedua, melakukan pembalikan pucuk yang dilakukan 6 jam setelah penghamparan pada watering truck. Yang ketiga, memonitoring tingkat pelayuan, yaitu suhu dan kelembapan udara yang dilakukan setiap 2 jam sekali. Yang keempat adalah suhu pada watering truck maksimal 27 derajat Celcius. Yang kelima adalah lama pelayuan yaitu 12 hingga 18 jam. Dan yang terakhir adalah yang keenam menggunakan termometer kering dan termometer basah. Setelah tahapan proses pelayuan, tahapan yang selanjutnya dilakukan adalah tahapan proses penggilingan dan oksidasi enzimatis. Penggilingan akan mengakibatkan memar dan dinding sel pada daun teh akan menjadi rusak. Cairan sel akan keluar menuju permukaan daun teh secara merata. Pada proses reaksi oksidasi enzimatis atau fermentasi, sebenarnya sudah dimulai sejak pucuk mengalami proses penggulungan. Proses oksidasi enzimatis melalui fermenting mesin yang waktunya telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan oksidasi enzimatis, yaitu dengan lama waktu 60-90 menit dan kebutuhan pupuk 5 hingga 7 cm. Setelah tahapan proses penggilingan dan oksidasi enzimatis, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah tahapan proses pengeringan. Apa sih tujuan dari proses pengeringan ini? Tahapan proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air menjadi 3-4%. Keadaan ini memudahkan proses penyimpanan dan transportasi. Mesin yang digunakan adalah ECP atau Endless Chain Pressure Dryer maupun FBD Fluid Bed Dryer pada suhu 90-95 derajat Celcius dengan lama waktu selama 20-22 menit. Setelah proses pengeringan dilakukan, tahapan proses yang dilakukan selanjutnya adalah proses sortasi. Apa sih yang dimaksud dengan sortasi? Sortasi adalah
pengelompokan jenis mutu berdasarkan ukuran partikel dan berat jenis. Setelah proses sortasi dilakukan, ataupun setelah proses sortasi selesai, maka sampel akan diambil untuk diuji indrawi dan pengujian kadar air, yaitu 3,5-4% pada setiap jenis mutunya. Dapur jenis mutu yaitu sebagai berikut. Mutu 1 terdiri dari broken Peco 1, Pecofoning 1, Pecodas, dan Das 1. Mutu 2 terdiri dari Foning dan Das 2. Dan yang terakhir adalah mutu lokal yang terdiri dari T-Walls dan Flood. Setelah proses sortasi selesai, proses selanjutnya yang dilakukan adalah proses pengemasan. Pada proses pengemasan dilakukan apabila mencapai 1000 hingga 1300 kg. Pada setiap jenis mutu akan melalui proses pengemasan sebagai berikut: D-bin, winnower, pre-packer, T-bulker, T-packer, timbangan, kemudian akan dikirim ke gudang ruang penyimpanan. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah proses penyimpanan. Produk teh yang telah dikemas dalam teh persaknya dalam bentuk per paletnya yang terdiri dari 20 teh persak per paletnya akan disimpan di gudang penyimpanan yang aman, bebas, agar tidak terkontaminasi sebelum dikirim. Tahapan yang terakhir adalah tahapan proses pengiriman. Setelah proses penyimpanan, proses yang terakhir dilakukan adalah proses pengiriman. Pada proses pengiriman menggunakan standar shipping